Nah, pemirsa, untuk Anda penggemar seafood, Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya lobster. Nah, tapi tahukah Anda kalau lobster pun ada yang hidup di air tawar? Yang sekarang ini sedang galak-galaknya dibudidayakan adalah lobster capit merah atau red claw atau Huna capit merah. Nah, saat ini saya sedang berada di Bintaro Fish Center untuk melihat bagaimana lobster air tawar ini dibudidayakan untuk konsumsi. Yang konon kabarnya kandungan omega 3-nya lebih tinggi, tapi kandungan kolesterolnya lebih rendah daripada lobster air laut. Mari kita lihat liputannya. Lobster air tawar belum terlalu lama sehingga peluang memanfaatkan momen ini masih sangat terbuka lebar. Harganya yang juga istimewa membuat lobster air tawar dapat dijadikan pilihan bagi siapa saja yang berminat terjun ke bisnis perundangan. Selain sebagai produk konsumsi, lobster air tawar juga cocok sebagai lobster hias di akuarium. Secara teknis, budidaya lobster air tawar, baik untuk pembenihan maupun pembesaran, sangat mudah, tidak seperti udang windu atau udang galah yang relatif lebih rumit dan sulit. Bahkan orang awam pun juga bisa melakukannya sendiri, baik dalam skala kecil maupun besar. Terlebih Indonesia yang beriklim tropis juga sangat mendukung usaha budidaya lobster air tawar. Hal ini sangat berbeda dengan negara lain di wilayah non-tropis yang terkendala oleh faktor musim. Indonesia dengan iklim tropis dua musim sangat mendukung untuk melakukan budidaya lobster air tawar sepanjang tahun tanpa henti. Dengan demikian, potensi lobster air tawar yang umumnya bertelur 4-5 kali dalam setahun bisa dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini berbeda dengan di Queensland, Australia yang merupakan asal lobster jenis red claw. Wilayah Australia sebelah timur itu justru harus puas hanya bisa membudidayakan lobster air tawar 2 kali dalam setahun. Lobster air tawar tidak gampang stres dan tidak mudah diserang penyakit, asalkan kebutuhan pakan, kualitas air, dan kebutuhan oksigen yang terlarut dalam air terpenuhi dengan baik. Untuk itu, faktor-faktor pendukung budidaya seperti dijelaskan di atas mutlak dikuasai agar lobster air tawar tumbuh sehat, cepat, dan bongsor. Budidaya lobster air tawar juga tergolong mudah, apalagi menyangkut fasilitas pembesarannya. Wadah pemeliharaannya pun tidak perlu luas, cukup menggunakan akuarium atau kolam dari semen. Hal ini berbeda dengan udang galah dan udang windu yang pemeliharaannya membutuhkan teknis lebih rumit dan lahan yang tidak sempit. Sebelum kita membicarakan lebih jauh mengenai lobster air tawar, maka kita harus mengenal karakteristik lobster tersebut. Lobster air tawar biasanya hidup di danau, rawa, atau sungai air tawar yang terletak di kawasan perairan Papua, Papua Nugini, dan Australia. Umumnya tempat hidup mereka memiliki ciri-ciri khusus, seperti sungai yang tepinya dangkal dan bagian dasarnya terdiri atas campuran lumpur, pasir, dan batuan. Di samping itu, lobster air tawar juga mudah ditemukan di sungai atau danau yang banyak ditumbuhi air atau tumbuhan darat yang akar atau batangnya terendam air, sedangkan daunnya berada di atas permukaan air. Suhu ideal untuk pertumbuhan lobster air tawar adalah 26 hingga 30 derajat Celcius. Meskipun demikian, ia juga dapat bertahan pada suhu 8 derajat Celcius. Lobster air tawar juga termasuk dalam keluarga genus Serak, familia Parasatidae, ordo Desapoda, kelas Malacostraca, subfilum Postracea, dan filum Arthropoda. Beberapa nama internasional lobster air tawar adalah crawfish dan crawdad. Begitupun jenisnya juga berbeda-beda. Lobster ini terdiri atas lobster air tawar capit merah yang hidup di danau, rawa di kawasan Queensland, Australia.
lobster air tawar Yabi yang hidup di daerah yang berlumpur atau berpasir di wilayah tropis dan subtropis. Dan yang terakhir adalah lobster air tawar marun, di mana lobster ini bisa mencapai panjang hingga 38 cm dengan suhu 15 hingga 20 derajat Celcius. Salah satu penentu keberhasilan budidaya lobster air tawar adalah ketepatan dalam memilih lokasi usaha. Jika penentuan lokasi usaha tidak meleset, maka selama proses budidaya tidak akan menemui kendala yang berarti, sehingga sasaran akhir dapat dicapai sesuai rencana. Lokasi usaha budidaya lobster air tawar dapat dikatakan tepat jika telah memenuhi pertimbangan beberapa aspek, yakni aspek sosial, ekonomi, dan teknis. Seperti yang dituturkan Chun Chun Setiawan, salah seorang perintis budidaya lobster air tawar. Untuk dalam skala industri lobster ini ada dua tipe. Pertama itu pembenihan. Jadi kalau pembenihan nggak lama. Mereka kawinkan, bertelur, kemudian anakan umur 2 bulan atau kira-kira panjangnya 5 cm, siap jual. Cuma segede-gede segini udah jual. Sebagai benih ya? Sebagai benih. Itu sudah bisa. Kemudian ada lagi yang skala pembesaran. Jadi mereka beli benih yang sebesar ini, kemudian dibesarkan di kolam pembesaran selama 5-6 bulan, sampai lobster tersebut mencapai ukuran 1 on. 100 gram per ekor minimal, itu sudah bisa jual lagi. Jadi ada dua skala, satu pembenihan, satu pembesaran. Yang satu tidak membutuhkan yang luas, dengan akuarium, kolam di rumah, untuk dengan pembenihan, ya? pembenihan. Mungkin rumah cuma tipe 21 dan sebagai lahan sempit, tapi bisa pembenihan. Nah, kalau pembesaran memang membutuhkan tempat yang lebih luas, tapi itu pun juga tidak menutup kemungkinan bagi orang yang mungkin modal kecil ya, itu bisa dengan apa? Sewa. Jadi sewa kolam dan sebagainya itu bisa. Saya sendiri pun ada beberapa kolam yang kita pakai, itu kita sewa. Nggak perlu kita beli kolamnya, nggak perlu. Kalau sekarang ini kan istilahnya baru masih merintis gitu ya, tapi untuk pemasarannya gimana? Untuk perkembangannya? Sebenarnya nggak terlalu sulit. Ya. Setiap restoran yang bisa menjual lobster air laut, seafood restoran dan sebagainya, sebenarnya itu punya potensi bisa jual ini dengan mudah. Pengolahannya sama saja? Pengolahannya sama, rasanya sama. Oh, sama jadi rasanya? sama. Jadi sebenarnya ini suatu kedepannya itu adalah suatu produk yang bisa mensubstitusi, jadi mengganti lobster air laut. Bahkan dengan apa? Kadar kolesterol yang lebih rendah. Oh, jadi begitu. Memang kalau lobster terkenal kolesterol tinggi ya, tapi untuk lobster air tawar iya, lebih rendah. Lebih rendah daripada lobster laut. Tapi tetap kalau dibandingkan dengan ikan dan sebagainya tetap ini lebih tinggi. Tapi kalau dibandingkan laut lebih rendah. Susah nggak sih Pak budidaya lobster ini? Apa tingkat kematiannya itu tinggi nggak? Sebenarnya sih kalau kita sudah tahu ya bagaimana cara mengolah airnya dan sebagainya itu sebenarnya nggak terlalu sulit. Jadi yang penting kita tahu caranya. Kalau sudah tahu caranya itu sudah lebih mudah. Namun kalau kita misalkan belum tahu caranya sama sekali nggak tahu, itu bingung. Makanya kita sebelum orang mulai ya, itu biasa kita sarankan ke mereka untuk lebih baik mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Nah, kalau kita mau belajar, misalnya saya niat gitu mau budidaya, itu belajarnya kemana Pak? Sebenarnya sih kita ada selenggarakan pelatihan ya. Kita ada selenggarakan pelatihan juga, khususnya di Jakarta itu seminggu 2 kali, dan di daerah-daerah lain, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan Pulau Sumatera dan Sulawesi pun kita sudah selenggarakan. Sudah itu ada hampir di seluruh Indonesia. Ada. Itu jadwalnya ada di website kita di lobsterairtawar.com. Itu ada juga. Atau mungkin juga bisa beli majalah Trubus, itu ada jadwalnya di sana, semuanya lengkap. Jadwal pelatihan. Jadwal Jadi kalau memang benar-benar tertarik ikut pelatihan itu tingkat keberhasilan untuk budidayanya ini. Nah ini sekali lagi kembali kita memang sudah berikan yang terbaik dalam artian pelatihan bagaimana caranya, tapi kembali lagi kepada orangnya. Apakah orangnya ini cukup telaten untuk meliharanya? Jadi kalau misalnya dalam skala hobi, pelihara-pelihara biasa aja, itu kalau mereka nggak terlalu telaten sekali, kadang-kadang suka banyak yang mati juga. Karena kan mungkin cuma perhatiin sekali, terus nanti belakangan nggak dikasih makan, atau mungkin airnya kotor dan sebagainya, mati gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang memang benar-benar serius, memang benar-benar untuk usaha, itu mereka benar-benar perhatikan sekali itu lobsternya. Jadi itu dapat berkembang biak banyak dan sebagainya, dan menghasilkan, mereka bisa jual gitu. Selanjutnya kita berbicara mengenai harga lobster air tawar. Dari sisi harga, lobster air tawar juga sangat menarik, baik untuk pasar lokal maupun ekspor. Di tingkat konsumen akhir seperti pembeli eceran, rumah tangga, dan restoran, lobster untuk konsumsi dihargai Rp200.000 hingga Rp250.000 per kilogramnya. Sedangkan di tingkat pengumpul, harga bisa lebih rendah tergantung pada biaya transportasi.
Saat ini harga lobster untuk konsumsi untuk pasar lokal masih sangat tinggi. Hal ini sangat wajar karena jumlah penawaran lebih sedikit daripada permintaan. Beberapa tahun ke depan bukan tidak mungkin harga lobster air tawar bisa lebih terjangkau seiring dengan semakin banyaknya pembudidaya lobster air tawar. Dengan demikian, maka lobster air tawar akan mudah dijumpai di supermarket, kafe, restoran seafood, bahkan tidak perlu heran jika warung tenda di pinggir jalan juga akan menyajikan. Selama lobster masih dijadikan bahan untuk konsumsi, maka permintaan terus berulang akan selalu ada. Tidak perlu ekspor, kebutuhan lokal saja sudah sangat besar. Anda ingin mencoba? Sangat menarik pemirsa ya untuk melihat bagaimana lobster air tawar itu dibudidayakan. Siapa tahu Anda jadi terinspirasi untuk ikut membudidayakan lobster air tawar yang cukup menjanjikan keuntungannya. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Gema Mina Bahari untuk minggu ini. Jangan lupa kita ketemu lagi minggu depan.